Pemirsa, seperti apakah new normal atau kenormalan baru setelah dimulainya fase pertama pembukaan kembali bisnis di Amerika Serikat? Bagaimana para pemilik bisnis jasa diaspora Indonesia menerapkan aturan yang ditetapkan pemerintah setempat? Dan bagaimana juga tanggapan pelanggan mereka? Berikut informasinya. Oh my God, mereka itu sangat they're so excited gitu ya, sangat senang sekali gitu karena seperti kita ketahui semua kalau udah 3 bulan nggak potong rambut, lo tahu dong rambutnya kayak apa judulnya. Dan Subairi, pemilik salon By Subairi di Washington DC ini pun mengaku kewalahan menerima telepon dari pelanggan pada hari pertama salon kembali beroperasi akhir Mei lalu. Selain hanya 3 karyawan dari total 9 yang bekerja setiap hari, beberapa aturan juga diberlakukan pada fase pertama ini, seperti mengecek temperatur pelanggan sebelum masuk, cuci tangan, memakai masker, serta tameng wajah. Agak susah kerjaannya, tapi gimana menurut peraturan supaya keduanya safe gitu ya, kedua-duanya jadi aman gitu loh. Rasa aman inilah yang membuat Tina, pelanggan setia By Subairi, berani membuat janji potong rambut. Like I said, if you go someplace where you trust people, then you're fine. Namun Subairi mengaku tak mudah kembali ke kondisi seperti sebelum pandemi, karena tak semua pelanggan maupun karyawannya siap dengan kenormalan baru ini. Mereka masih mikir-mikir ya, apalagi orang-orang sini kan orang banyak yang punya kondisi precondition kesehatan gitu ya. Yang sekerja di sini pun yang punya precondition aja juga banyak gitu loh. Jadi mereka tuh yang mau kerja aja juga ketakutan. Jadi harapan saya ya kita nggak terlalu muluk-muluk sih, yang penting survive aja. Sementara itu di Montgomery County, salah satu daerah dengan tingkat kasus COVID-19 tertinggi di negara bagian Maryland, fase pertama reopening baru dilaksanakan minggu kedua bulan Juni. Bagi bisnis pusat kebugaran, aktivitas hanya boleh dilakukan di luar ruang, seperti dijelaskan Simon Agustinus, pelatih kebugaran Foundry Fitness. Phase pertama kita di limit hanya 10 orang. Satu termasuk the trainernya. Untuk sementara kita masih cuman body weight. Kita cuman bisa olahraga pakai badan tubuh. Masih belum boleh share equipment. Nggak perlu masker soalnya waktu kita berolahraga kita breathe carbon dioxide gitu. Jadi nggak baik juga kalau kita menutup mulut dan hidung kita selama kita bernafas berat gitu. Fase pertama dibukanya kembali bisnis di New York juga dinanti Awang, pemilik restoran Awang Kitchen di Elmhurst, Queens. Awang mengaku pemasukan restorannya berkurang hingga 50% selama perintah tinggal di rumah diberlakukan. Ya kita ngikutin dari peraturan dari pemerintah, kayak misalnya long distance, jadi kita nggak kasih orang masuk, jadi ngorder lewat sini aja. Terus juga tahap-tahap yang baru ini rada sulit juga sih buat ekonomi. Awang yang khawatir bisnisnya sulit untuk bertahan, memperkirakan Awang Kitchen baru akan beroperasi normal akhir Juli atau awal Agustus. Dari Washington DC, Gaithersburg, Maryland, dan New York, tim VOA.